Saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Nias, Oktavianto. Selamat pagi, Bapak Oktavianto. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak Oktavianto, bisa disampaikan bagaimanakah update terkini pasca terjadinya gempa di sekitar wilayah Sumatera Utara? Baik, selamat ya diinformasikan mungkin tadi pukul jam 3 lebih tadi, Indonesia Barat itu terjadi gempa guncangan 7,3 dengan kedalaman 80 kilometer. Itu memang dirasa sangat terasa sekali ya di Pulau Nias ya, di daerah kerja kami di Pulau Nias, tepatnya di daerah Coli dan juga Nias Selatan. Itu memang terasa sampai sekitar 20 sampai 40 detik lebih, itu dirasakan juga. Ini kebetulan rumah saya juga ada retakan-retakan juga sedikit, kemudian juga ada bak-bak mandi itu bergoyang ya. Saya konfirmasi dengan anggota tadi kami juga di Nias Selatan juga memang terasa semua rata. Di sekitaran Pulau Nias ini memang rata-rata semuanya bergoyang semua. Memang cukup lama dan cukup intens sekali Mas seperti itu. Memang. Dan juga kondisi terakhir ini setelah dinyatakan ditutup untuk dalam tsunami-nya tadi, ini sudah berangsur-angsur sudah mulai tidur lagi, kembali ke rumah lagi untuk warganya. Nanti sempat juga di depannya ada beberapa warga yang supaya keluar juga tadi, memperingatkan warga ini untuk keluar dari rumah. Baik Pak, sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait adanya kerusakan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara ataupun juga Padang, Sumatera Barat, Bapak? Ya, kalau dari pantauan kami sendiri di wilayah kerja kami di Nias, masuk ke wilayah Singkil, kemudian Semelu dan juga Sibolga Tapanuli Tengah ini sementara di sini untuk kerusakan dan korbannya. Namun ini sudah kami siagakan seluruh personel kami untuk mewaspadai. Dan seperti saya arahkan tadi, yang terdekat dengan titik gempa itu di Nias Selatan dekat Kulon Telo dan juga Tok Dalam, memang kondisi air tidak surut ya, tidak ada ancaman tsunami sementara itu. Baik, berarti kondisi air tidak surut, namun untuk proses evakuasi warga ini apakah masih terus berlanjut hingga saat ini, Bapak Oktavianto? Ya, untuk di wilayah sendiri memang posisinya relatif aman ya Pak, tidak terlalu signifikan juga, tapi cepat warga keluar dan tidak ada peringatan tsunami juga di sini. Mungkin daerah lain seperti Mentawai mungkin yang lebih kuat mungkin ya, dataran dan daerah Padang kan cukup jauh posisinya seperti itu. Oh, masih cukup jauh jika dibandingkan dengan di Padang atau Sumatera Barat. Tapi getaran gempa ini begitu terasa juga Pak di wilayah sana Pak? Sangat tadi juga. Seluruh anggota saya dari WA Group tadi sudah merasakan, memang sudah meliput tadi juga sampai mengatakan sampai 1 menit itu udah goyang semua sampai keluar rumah semua sekitar itu. Jadi memang agak-agak lebih tidak dari biasanya nih, agak lebih tinggi, cuma memang lumayan besar ya. Baik Pak, 2 hari lalu sempat juga terjadi gempa berkekuatan 5,9 magnitudo di wilayah Sumatera, maksud kami di wilayah Nias juga. Ini juga menjadi salah satu runutan juga atau bagaimana Pak? Ya, kalau sejak Lebaran pertama kemarin memang kan di daerah sekitaran Sebur Mentawai itu kita juga memang tidak signifikan kita rasakan, walaupun itu jadi kan dari siang. Tapi yang ini yang paling terasa banget ya. Nah, beberapa ini katanya makin intens, makin meningkat. Hingga hari ini makin amplitudonya makin naik lah magnitudenya. Baik, selanjutnya apakah ada langkah-langkah antisipasi yang nantinya akan dilakukan oleh pihak terkait setempat, Pak? Ya, dari kami sendiri di Basarnas sih, dan juga koordinasi dengan BMKG setempat juga kita udah masuk lagi dan memastikan memang tidak ada lagi yang susulan. Dan yang paling penting semua pos kami yang ada di beberapa titik itu pastinya tidak ada lagi korban ataupun benda. Oke, saat ini tim kami sudah patroli wilayah terdekat. Baik, berarti ini sudah melakukan persiapan, antisipasi, posko-posko juga sudah didirikan untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada warga apabila memang terjadi kejadian yang mengalami luka ataupun juga kerusakan-kerusakan yang berada di wilayah sana, Pak Oktavianto. Benar seperti itu ya? Iya, untuk sementara memang kalau untuk posko kami memang sementara belum didirikan sementara, tapi kami sudah prepare aja segala macam ini untuk kemungkinan terjadi. Jadi nanti jika jika memang ada informasi yang perlu evakuasi bisa dihubungin masa terdekat. Gitu. Baik. Kalau boleh tahu saat ini Bapak ataupun warga setempat ini masih berada di titik mana Pak untuk proses evakuasi sementara ini Pak? Apakah berada di tempat yang lebih tinggi? Untuk sendiri sementara mereka masih di luar aja ya, tidak sampai dievakuasi karena kan peringatannya memang tidak seperti di daerah Mentawai ya. Kalau kami di sini relatif lebih tenang dan juga hanya tadi sempat gencang itu sempat keluar ya.
pagi jam 3 tadi itu cukup ramai. Jadi sudah sekarang udah pukul 5, sudah berangsur-angsur udah kembali ke rumah semua. Oh, ini sebagian besar sudah kembali ke rumah dan tapi masih berwaspada ya Pak atau antisipasi apabila Iya, adanya iya, gempa masih susulan. tetap soalnya kita tidak menjaga kemungkinan yang terburuk lah yang terjadi nanti ke depannya. Baik, terima kasih Bapak Oktavianto sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Tentunya ini bisa menjadi gambaran kepada masyarakat kondisi terupdate terkini di lokasi wilayah yang terdampak gempa pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Bapak. Terima kasih banyak Pak, selamat pagi. Gempa berkekuatan magnitudo 7,3 yang berpusat di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat juga terasa kuat di Kota Padang, Sumatera Barat. Akibatnya warga yang berada di pesisir pantai berusaha menjauhi bibir pantai karena kekuatan gempa yang dinilai berpotensi tsunami. Gempa magnitudo 7,3 skala Richter yang mengguncang Kepulauan Mentawai ini terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dan begitu dirasakan oleh warga. Dan Selasa dini hari tadi, ini juga warga sempat berhamburan keluar dari rumah akibat kuatnya goncangan yang dirasakan. Tidak hanya warga yang sedang tertidur, warga yang masih beraktivitas di malam hari pun merasakan kuatnya getaran gempa. Pantauan di sepanjang jalan utama di Kota Padang seperti yang terjadi di kawasan Jalan Raya Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Warga yang tinggal di sepanjang bibir pantai berusaha lari dengan menggunakan kendaraan menjauh dari daerah pesisir pantai. Takut gelombang tsunami juga melanda di Kota Padang. Sepanjang jalan yang dilalui oleh warga juga terlihat pemilik rumah yang masih berada di luar rumah untuk bersiaga.